Pada saat itu cuma aja penasaran. Penasaran, akhirnya saya pelajari. Saya terjun langsung, setelah pelajari kok menarik. Ternyata di dalam Jembaring itu banyak terkandung makna filosofi dan ada unsur budaya. Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Halo, assalamualaikum sobat kanal Om Bayu. Saya pakai baju Jawa loh sekarang. Aneh ya? Ya nggak aneh sih, tapi keren. Kenapa sih saya pakai baju Jawa? Ini jawabannya. Pendopo Jemparingan. Mau tahu apa pendopo Jemparingan? Yuk kita masuk ke dalam. Oke, sahabat kanal Om Bayu, tadi di awal kan kita udah ada cuplikan-cuplikan video ya. Jadi tempat apa sih itu kok kayak rumah Jawa, tempatnya agak masuk-masuk. Terus juga tadi kita lihat di depan kan tuh ada 1845. Apa ya itu ya? Yuk kita langsung ketemu aja sama yang punya tempat. Halo Mas Agung. Ya, Alhamdulillah, gimana sehat? alhamdulillah. Aduh. Sehat. Ini Mas Agung, jadi bisa cerita nggak Mas Agung, gimana sih awal mulanya Mas Agung kok tiba-tiba apa ya seneng, tertarik dengan Jemparingan Mas? Gimana itu ceritanya Mas? Awalnya tuh mas sepele mas. Dulu saya mulai aktif, mulai kenal Jemparing itu 2014, kira-kira bulan April. Saya mulai tertarik. Nah, awalnya cuma tertarik aja. Apa tuh ini? Penasaran. Terus tertarik. Apa tuh ini kok pakai pakaian Jawa? Di mana Mas lihatnya waktu itu? Itu pertama kali saya lihatnya di Ambarukmo. Hotel Ambarukmo. Oke. Yang sekarang saya jadi koordinator di sana. Oh. Gitu loh. Itu. Jadi ketertarikan saya di situ. Kok ini menarik. Gitu. Terus akhirnya saya mulai belajar Jemparing. Terus memperdalam Jemparing. Semakin menarik. Ternyata di dalam Jemparingnya itu terkandung ada unsur budaya. Terkandung makna dan filosofi. Jadi semua yang dilakukan dalam Jemparing itu ada filosofinya. Nah, semakin tertarik, saya jadikan hobi. Nah, kok terus saya kira seru. Akhirnya sekarang jadikan profesi. Jadi kalau boleh cerita apa Mas? Maksudnya apa namanya filosofi tadi yang terkandung di Jemparingan yang benar-benar buat Mas Agung tertarik gitu loh. Kayak misalnya mungkin beberapa olahraga juga ada ya filosofi Mas. Nah tapi dari Jemparingan sendiri yang membuat Mas Agung wah ini kita kudu tak garap ini, itu apa Mas? Nah itu Mas, yang dari segi menariknya itu yang secara umum belum banyak kita tahu, belum banyak tahu tentang makna filosofi. Nah di dalam Jemparingan itu ternyata kita nanti melatih sabar, fokus, konsentrasi, pengendalian diri ke arah maknanya, keberanian dan keikhlasan. Jadi kalau saya aplikasi ke dalam kehidupan, ternyata kok masuk semua ya. Oh iya. Nah ternyata juga di beliau Hamengkubuwono yang pertama itu juga kan menciptakan prajurit Katual untuk menjadi jiwa kesatria. Sawiji greget sengguh raminggo. Nah mulai dari situ. Mana-mana filosofi dari situ. Ini mana Mas? Panahan, bahasa Jawa manah, hati. Jadi dalam Jemparingan itu memanah pakai rasa, pakai hati.
Dari segi pembuatan, dari segi perawatan, dari segi menjembaringnya pakai rasa. Nah, itulah yang saya tertariknya. Ternyata ini tidak cuma olahraga, tapi olah rasa. Oke. Baru olahraga. Baru olahraga. Ya itu. Dan saya juga di dalam jembaringan itu Mas, dari kita duduk, dari kita narik dan sebagainya, ternyata ada filosofinya Mas, makna-maknanya, makna yang terkandung di situ. Jadi jembaringan tidak cuma memanah, tapi ada edukasi untuk maksud tujuannya, posisinya seperti itu, kok karena apa begini, itu ternyata ada Mas. Ada unsur budaya. Ada unsur budaya ya Mas. Ya. Jadi di situ awalnya Mas ya. Iya, kita ada di situ. Terus dari 2014 nih Mas, sekarang kan udah 2021, 6 tahun lah, 5 sampai 6 tahun lah. Iya. Suka dukanya? Nah, kalau bicarakan masalah suka duka Mas, luar biasa saya Mas. Sorry Mas, di 2014 tuh Jembaringan sudah kayak apa ya? Udah banyak atau? Oh belum. Belum. 2014, 2015 itu belum banyak yang tahu Mas. Saya dulu pernah survei. Yang salah satu kenapa sekarang saya tertarik di Jembaring itu karena saya prihatin saya sebagai orang Jawa aja. Jembaring itu kan panahan tradisional Jawa gaya Mataraman. Jadi panahan asli Jawa dari Mataram. Kerajaan Mataram. Dulu cuma di dalam benteng keraton. Berarti kan asli Jawa. Tapi ternyata Mas, orang Jawa sendiri tuh banyak yang tidak tahu. Saya pernah survei itu. Survei yang seumuran saya atau setinggi seumur di atas saya, banyak yang tahu Mas. Wah, ini saya tersentuh. Berarti itu dikenalkan kembali. Nah, dari situ Mas. Tapi ternyata Mas, di tahun 2014-15 itu masih sedikit. Masih sangat sedikit klub-klub Jembaring. Tapi memang pusatnya itu memang sekarang banyak di Yogyakarta. Di Jogja ya? Ya. Kalau ini Mas, tadi kan Jembaringan ini yang dari Kerajaan Mataram. Kalau kita ngomongin daerah lain, mereka punya juga nggak sih yang tradisional seperti Jembaringan? Mungkin dari teman-teman dari daerah Sunda atau Jawa-Jawa daerah timur itu ada juga nggak yang setahu Mas Agung? Ada. Jadi gini, ini kan memang asli dari Jawa. Memang pengembangannya di daerah Jawa. Tapi daerah Jawa dan Kuningan itu juga ada Mas. Sasarannya agak berbeda. Tapi tekniknya posisinya hampir sama. Jawa Timur juga ada. Jawa Timur namanya kalau nggak salah apa itu pasaran. Nah kayak gitu. Hampir sama Mas. Hampir sama. Tapi pangros akhirnya itu kan cuma banyak tidak tahu. Istilahnya cuma daerah tertentu yang terpublikasikan tidak banyak. Nah sekarang ini mulai terus terpublikasi banyak. Kira-kira 2 tahun ini memang banyak peminat penjembaring regenerasi udah mulai banyak. Nah ini sampai saat ini yang masih rutin itu memang dari Kadipaten Purwakarta. Ya. Kalau itu tadi Mas, kita lanjut lagi perjalanannya dari 2014 sampai sekarang. Apa sih yang membedakan Mas Agung 2014 yang waktu itu ngelihat wah tertarik, dan sekarang nih yang saya rasa ilmunya mungkin sudah lebih ya di 2020-2021 ini, perjalanan ininya juga gimana Mas, Jembaringannya ini? Nah ini Mas, kalau ngomongin masalah perjalanan saya di Jembaring itu seru Mas. Perjalanan saya untuk mengembangkan, motivasi saya pertama itu kan ke pengenalan dan pengembangan budaya Mas. Nah sekarang kan ke arah ke pariwisata itu sebenarnya untuk usul cari istilah ini dari segi apa ya, kolaborasinya. Nah perjalanan saya dari tahun 2014 itu menarik sekali Mas. Banyak tantangan nih Mas. Terus itu jadi pelajaran saya itu banyak di Jembaringan ini Mas. Perjalanan apa tuh? Perjalanan hidup atau perjalanan? Nah, perjalanan saya, pengalaman saya. Ternyata saya tuh pengen mengenalkan mengembangkan Jembaring yang notabene itu budaya Jawa asli. Itu ternyata tidak mudah Mas. Banyak tantangan, karena apa? Banyak yang belum tahu. Terus regenerasi muda itu kan berkiblat ke bukan timur tapi ke barat, budaya barat di timur ke sini. Jadi kan banyak tantangan di situ, dan bagian kan memang banyak belum tahu Mas. Berarti banyak tantangannya di situ. Gojolokan demi gojolokan itu saya dapatkan di situ, saya mengembangkan itu sampai sekarang Mas. Luar biasa, tapi itu ternyata alhamdulillah itu tak jadikan motivasi saya untuk tetap mengembangkan Jembaring. Gitu. Jadi saya harus tetap semangat. Oh ya haruslah. Itu untuk mengembangkan. Biarpun ya biarpun banyak tantangan rintangan Mas, wis kudu tak lakoni. Nah ini Mas,
Oke, kita balikin dulu kan tadi Mas Agung cerita ya dulu di kuliah di UNS ya Mas. Dulu Seni kayu ya. Ya, saya dulu di UNS seni rupa, terus sekarang saya di ISI Jakarta. Nah, saya lulusnya dari ISI seni rupa. Ketika lulus dari ISI itu berarti nggak langsung Jembaringan ya Mas? Oh, enggak. Nah ini aja, ilmu yang dari ISI itu ada nggak kegunaannya di Mas Agung yang tekuni sekarang Jembaringan? Oh, ada Mas, sangat nyambung. Nyambung ya? Sangat nyambung. Kebetulan saya sebelum kuliah kan saya di SMIK, Sekolah Menengah Hindu Krajina. Jurusan saya kayu. Kayu. Nah, terus saya kuliah di ISI, saya juga minat utamanya juga kayu. Nah, itu kan di basicnya kayu dan juga seni. Nah, ini kan sama Jemparing. Ada unsur budaya, unsur seninya. Dan ini untuk busurnya atau gendewonya itu kan dari kayu. Jadi memang nyambung Mas. Nah, makanya kenapa saya sekarang tekuni? Karena saya sekarang itu seni budaya itu karena seni basic saya, budaya itu basicnya dari Jemparing. Tak kolaborasi. Nah, itu jelas nyambung, seru. Ini Mas Agung, tadi kita datang ke sini ya ke daerah Kalasan. Sebelumnya di mana Mas Agung? Jembaringan Mas Agung ketika kayak 2014 memulai perjalanan tuh, apakah sudah di tempat sini atau gimana itu Mas? Nek di tempat sini, ini kan saya namakan Pendopo Jembaringan. Itu belum lama. Tapi memang saya tuh aslinya dari sini. Oke. Tapi saya mulai fokus di sini tuh baru Agustus 2020. Covid ini. Baru pindah ke sini? Iya, baru pindah ke sini. Okay. Semua rata pindah ke sini. Terus saya buka wisata Jemparing, buka privat Jemparing di sini. Tapi saya memang dulunya saya sempat ngurusin di Kadipaten Purwokerto lama. Dari situ saya juga harus ngurusin di situ di Hotel Ambarukmo Jemparing. Nah, mulai saya dari situ. Harus saya berkembang akhirnya di sini. Kepengen membangkit di tempat saya sendiri. Iya sih. Kalau ada tempatnya bagus ya, jadi sayang gitu. Nah ini Mas, oke kita coba ngomong sedikit teknis. Nah, Jembaringan. Kalau ngomongin Jembaringan itu seperti apa sih? Memanahnya seperti apa? Terus tata keramanya seperti apa? Itu gimana Mas? Bisa cerita nggak? Jadi biar ya kita memberi edukasi lah ke teman-teman gitu loh. Jadi gini Mas, Jemparingan itu memang panahan yang berbeda dengan apa yang diketahui oleh masyarakat secara umum. Ngerti nih, taunya masyarakat itu panahan, iya ngadeg kayak gitu. Nah ini Jemparingan itu lain Mas, memang ada pakemnya, ada aturannya. Nah Jemparingan itu aturannya pertama harus duduk, harus duduk. Ini memang panahan duduk. Nah terus kalau laki-laki itu harus duduk bersila. Kalau perempuan boleh bersila, boleh timpo, tapi semua harus duduk. Nah kalau sudah, karena ini ngarah budaya, nah diwajibkan memakai pakaian tradisional. Diwajibkan. Nah seperti kita ini. Kalau dulu kan diwajibkan memakai pakaian tradisional Jawa, tapi karena sekarang berkembang di luar Jawa, makanya akhirnya memakai pakaian tradisional. Daerah mana tuh harus pakai pakaian sesuainya daerah masing-masing. Tuh, terus sasarannya ini sebetulnya sasaran Jemparingan itu ini Mas, bukan yang bulat-bulat itu, bukan target itu ya, bukan target itu. Ini namanya wong-wongan, karena kan ini Jemparingan itu asli dari Mataram, dari lingkungan keraton. Dulu untuk berperang, dulu yang dipanah itu manusia karena berperang. Betul. Nah karena sekarang sudah tidak berperang, sekarang ke unsur budaya. Nah ini sekarang sasarannya ini namanya wong-wongan atau bandul. Wong-wongan, orang-orangan ya, orang-orangan. Nah ini merah ini Mas di bagian kepala, ini putih ini di bagian badan. Nah jarak tembak itu minimal 30 meter Mas, bayangan segini. Kecil. Ini 3 cm loh Mas, diameter 3 cm, tingginya 30 meter, 30 cm, 30 cm, tingginya 30 meter, 30 meter. Jadi loh, inilah namanya rosok, olah rosok. Ini mainnya feeling. Berarti ampuh-ampuh. Masalah ampuh itu pribadi itu Mas. Tapi jelas Mas, Jemparingan ini tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Kalau yang panah berdiri itu banyak alat bantunya di busurnya. Di busurnya ya. Teknologi lah kali Mas. Teknologi. Tapi kalau Jemparingan itu, kalau kami menyebutkan bukan busur gendewonya. Nah gendewonya itu kan tidak ada alat bantu.
Nah alat bantunya itu kita, feeling kita, Roso ya. olah rasa. Nah, jadi susah mas kalau kita mempraktekkan. Tapi di saat kita harus mulai tekuni, ternyata ya tidak sesuai yang kita bayangkan. Iya sih. Ini gitu tadi mas, kalau di saat melihat katanya gampang. Seperti Terus itu. apa lagi mas? Selain wowongan, terus apa lagi? Nah ini, untuk anunya ini mas, ini alatnya itu untuk jemparing itu ini namanya gendewo mas. Gendewo. Gendewo kalau bahasa ngatanya busur secara umum, tapi ini kita nyebut gendewo. Nah ini mas, gendewo itu terbuat dari bahan, karena ini panah tradisional, terbuat dari bahan tradisional mas. Ini harus dari kayu mas, handle-nya atau kita sebut cengkolak, itu dari kayu. Ini Ya. ini cengkolak. Handle-nya, pegangannya tuh. ah. Terus ini dari bambu. Bambu. Ini apa mas? Bambu Ini betung. namanya? Ini namanya lar. Lar. Nah, ini kalau kita, ini ada bagian-bagian sendiri mas, ada 3. Ah. Handle-nya ini Ah. disebut cengkolak. Ini disebut lar atau sayap. Ah. Nah, terus ininya namanya kendeng. Kendeng. Nah, itu ada bagian-bagian ini tepat dari alam semesta. Kendeng kok kendeng dari apa nih mas? Nah, ini kalau memang ini anu mas, ini memang bahan khusus. Bahan khusus Oh. kalau si karya saya itu memang ini impor mas. Ada juga yang sederhana, ada yang dari PE itu juga ada, tapi ini khusus untuk panah. Nah, terus yang kedua ini panahnya, anak panahnya seperti ini. Ini anu mas juga terbuat dari bambu betung, tidak ada rosnya loh mas. Iya. Tidak ada rosnya, ini juga tidak ada rosnya. Bambu betung ini bulu mentong. Kudu mentok. Enggak, sekarang ada yang anu mas, ono sing ketek lebih itu bulu kalkun. Ayam gitu nggak? Enggak, beda kan? Karena ini pembuatan panah sama gendewo itu lebih rumit panah. Ini harus stabil mas. Nah, stabil. Kalau untuk anak panah kan harus lurus jatuhnya. Ini kalau nggak bagus ya nanti mau batu-batu. Nah, itu. Terus yang ketiga baru ini. Wowongan ya. Sasarannya ini namanya wowongan. Nah, itu mas. Peralatan untuk jemparingnya di situ ada 3. Berarti Mas Agung buat sendiri semua ya mas? Yang ini mas, yang Yang ini. gendewonya. Karena ini sesuai jurusan saya. Saya kan dari Kalau sini. ini mas, anak panahnya? Pesan saya. Oh, oke. Ada pengrajin khusus. Ada pengrajin khusus. Tapi ya sesuai spek saya. Kalau ini memang ini kan saya jurusan saya mas, saya dari sekolah menengah industri kerajinan, terus saya dari isi jurusan kayu ya ini. Jurusan saya ini. Ini bukan produk mas, tapi karya. Oh iya betul. Sih mas, ini sesuai dengan pesanan Mas Agung. Jadi anak panah itu berbeda-beda. Oh beda. Nah kalau menyebutin masalah anak panah itu gini. Anak panah itu mas ada 1 lusin. Betul. 1 lusin dikasih nomor 1 sampai 12. Itu juga nanti kalau penyebutin masalah filosofinya ada. Jadi 1 sampai 12 itu juga nanti kalau kita sudah memanah harus mempelajari karakter mas. Oh nomor 1 itu agak serong ke kiri. Oh nomor 2 harus agak ke kanan. Nomor 3 harus agak ke atas. Kita harus mempelajari satu-satu. Jadi memang mas agak rumit kalau sudah ke sana. Nah dari 12 itu kita ambil 6. Terus kita nanti yang untuk gladen atau yang ternyata tanding itu cuma 4 mas. Yang menurut kita itu yang paling baik ya? Paling baik menurut kita. Tapi untuk menentukan kita memilih dari 12 ke 4 atau 12 ke 6 itu sesuatu yang tidak mudah. Kita harus coba terus ya? Coba terus dengan frekuensi yang stabil mas. Iya. Oh. Nanti kita harus emosi gitu nih. Bisa kita lapar ya gitu mana mas. Jadi memang harus stabil. Berarti 3 sama yang ini kan nomor 3 mas. Ini nomor misalnya nomor 4 nih. Itu karakternya berbeda gitu. Berbeda karena ini buatan tangan. Iya sih. Bukan buatan pabrik. Nah, berarti yang menentukan itu kan memang biarpun satu produk 12 satu produk, tapi nanti hasilnya beda mas. Nah, kalau dibacakan masalah filosofinya, ini ada filosofinya juga mas. Gimana itu? Ini tuh gendewo dibaratkan orang tua. Orang tua nih mas. Ini dibaratkan anak. Biarpun anak itu produk dari orang tuanya, satu orang tua, maksudnya satu produk dari orang tua. Ini kan ada nomornya 1 sampai 12. Itu anak itu mempunyai sifat dan karakter yang beda-beda. Nah itu mas, jadi itu juga ada filosofinya seperti itu. Ini memang dalam satu jemparing itu ada dan tinju mas, itu rondo. Kalau dalam jemparing itu rambahan. Rambahan. Nah dalam satu gladen atau lomba
Gladi itu sebetulnya latihan bersama, bukan lomba sebetulnya. Nah, itu dalam satu gladen Jemparingan itu ada 20 rambahan. Satu rambahan itu ada 4 anak panah. 4 ping 20 Mas. 80 ya. Ya. Seperti itu. Nanti setelah ini kita coba ya Mas. Oh boleh. Tapi kan sebelumnya teman-teman, saya pernah ketemu Mas Agung pertama kali di pameran ya di JCM. Nah itu saya tuh sudah nyoba juga narik busur, tapi nggak ada anak panah, nggak boleh kata Mas Agung. Itu nggak semudah yang dilihat ya. Iya. Kadang asumsi kita kayak misalnya saya suka nonton film, saya kayak ngeliat Robin Hood atau apa kayaknya langsung gampang gitu. Ternyata apa ya Mas, pergelangan tangan tuh ini banget ya. Iya. Nah, latihannya sendiri Mas itu. Sebetulnya gini Mas, untuk bisa menjempari dengan baik itu latihan awal itu tidak harus pakai anak panah Mas. Tapi secara umum kalau orang kepengen latihan manah itu ya butuh melepas anak panah itu kan. Betul. Tapi dalam jemparan kita stepnya bagian-bagiannya sebenarnya kita tuh harus tidak memakai anak panah dulu. Karena kita belajar untuk narik dulu. Penyesuaian otot-otot tangan kanan kiri, menyesuaikan napas kita. Karena di saat kita narik Mas, kita tuh harus mengatur napas. Di saat tangan kanan berhenti, di saat kita udah berhenti semuanya itu tahan napas semua. Di saat kita melepas anak panah, berubah salah satu aja, tangan kiri, tangan kanan atau napas berubah. Nah, nanti anak panahnya juga melesatnya, arahnya juga bisa berbeda. Seperti itu. Tapi ada satu Mas, perlu diingat, ada satu pantangan ini. Ada satu pantangan bagi penjempari. Di saat kita narik gendewo ini, nah gendewo ini sudah kita pasang dulu ya. Ini belum dipasang Mas kalau seperti ini. Ini belum dibentangi. Belum kalau dibentangnya seperti ini ya. Oh, itunya di ini ya. Dilepas dulu, ini perlu dibentangkan. Itu ada juga caranya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bawah udah ya? Udah, nah ini sudah dibentangkan, ini siap dipakai. Nah, penjemparan itu pantangannya gini Mas, di saat kita narik gendewo, ini seperti ini. Nah, tanpa anak panah gitu Mas, itu tidak boleh dilepas Mas. Harus diginikan aja. Nah, tidak boleh dilepas. Karena apa? Kalau di saat kita narik gendewo, mentangke gendewo tanpa anak panah, dilepas, itu bisa mencelakai dua. Yang pertama bisa menjempari, bisa celaka, tangannya bisa kena. Yang kedua ini Mas, bisa mencelakai alat, ini bisa retak, bisa patah sayapnya atau larnya ini Mas, karena tidak ada tekanan. Nah itu yang perlu itu banyak yang tidak tahu bagi pemula. Makanya kami penjemparing itu kalau naruh gendewo itu hati-hati Mas. Kalau sudah seperti ini, biasanya terus akhirnya orang itu awam kepengen narik. Mesti kan? Nah biar saya kayak gini Mas, kita taruh seperti ini, tidak kita pasang. Jadi memang ada aturan-aturan. Di dalam jemparingan itu Mas, banyak makna filosofi yang terkandung. Di saat kita duduk, di saat kita narik, nah itu tadi melatih kesabaran, melatih fokus, konsentrasi. Nah itu saya tuh bisa menerangkan dikit-dikit Mas di dalam jemparingan. Gimana itu? Dan nanti ada sedikit Mas. Nah ini Mas. Ini kan jemparingan ini kan biasanya masyarakat umum tahunya cuma memanah. Betul. Nah ini makanya di dalam jemparing itu banyak terkandung makna filosofinya. Apa itu mengolah sabar, fokus, konsentrasi. Nah, itu kayak gini Mas. Di saat kita narik, tapi ini seharusnya duduk ya Mas ya. Tapi ini kan jadi segini. Narik seperti ini Mas. Nah seperti ini. Kalau udah seperti ini Mas, itu semua tangan kanan, tangan kiri dan napas itu harus ditahan Mas. Tidak boleh dilepas. Nah ini melatih kita sabar. Harus cukup kepenusuk. Jangan kepenusuk untuk melepas anak panah. Nah kita kalau sudah seperti ini, kita belajar fokus, konsentrasi, menentukan titik sasaran. Sawiji itu konsentrasi. Nah konsentrasi satu menentukan titik sasaran. Nah, ini ya, set. Nah kita fokus, konsentrasi, jangan terburu-buru untuk melepas anak panah. Setelah terkunci semuanya, baru dimunculkan keberanian untuk melepas anak panah. Ya, itu kan istilahnya sawiji greget senggora minggu. Sawiji itu kan konsentrasi. Greget itu semangat.
Sariji greget sengguh. Sengguh itu kan kepercayaan diri. Nah, kita harus timbulkan kepercayaan diri bahwa kita tuh harus nyampe ke satu titik kesasaran yang kita tuju. Tapi tidak boleh sombong. Nah, kita timbulkan keberanian untuk menentukan satu titik terang. Setelah semuanya keberanian kita munculkan, baru anak panah kita lepas. Secara pelan, juga pakai rasa mas. Lepasnya juga harus pakai rasa, tidak cuma gitu, tapi harus pakai rasa. Pelan. Ini yang berubah cuma ini aja. Harus pakai rasa. Nah, setelah anak panah itu terlepas, nah kita ikhlas yang kita lepaskan. Nah, di saat anak panah itu menancap ke sasaran, tapi tidak mengenai sasaran, tidak mengenai bandul atau omongan. Nah, kita introspeksi, ada apa ini? Nah, kembalikan ke pribadi kita lagi, ulangi lagi. Nah, situ mas. Jadi makna-makna yang terkandung dalam film Jembaring itu seperti itu. Begitu juga dengan duduk mas. Kenapa harus duduk? Zaman dulu saya ada satu pertanyaan mas. Belum masuk zaman biyen, zaman dulu perang kok duduk. Nah itu beda. Karena indikasinya kan untuk murid budaya. Nah Jemparingan itu kan dulu dalam lingkungan keraton mas. Semua itu harus duduk. Abdi dalam, beliau raja atau yang punya jabatan harus duduk. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi harus duduk semua. Nah, gitu. Jadi memang makna filosofinya seperti itu. Secara garis besar di dalam Jemparing itu kita mengolah rasa, kita melakukan sesuatu jangan terburu-buru. Harus pakai rasa, harus pakai perasaan. Tapi dengan menimbulkan semangat harus kita yakin kita bisa. Nah, itu. Maknanya di situ. Mantap ya. Apa gendewonya sendiri itu panjangnya berbeda-beda. Nah, itu gimana? Untuk penjemparing itu minimal gendewonya itu setinggi badan panjangnya. Oh ya? Jadi gini mas, ini custom mas. Jadi setiap orang itu memang punya gendewo sendiri-sendiri yang itu tidak bisa dipinjam-pinjamkan, itu sesuai custom kita, setinggi yang memakai. Nah, cara ngukurnya seperti ini. Nih, nah ini seperti ini kan tidak dipentangkan ya mas. Nah ini minimal seperti ini. Ini minimal setinggi badan. Minimal ya? Minimal setinggi badan. Nah itu, ini kan lebih tinggi dari saya. Nah itu memang aturannya seperti itu. Lah nanti misalnya ini mas, misalnya pas duduk kan otomatis badan kita turun setengah ya? Iya. Nah gendewonya nggak nyentuh bawah. Nah makanya paling teknik. Karena gendewonya tuh minimal setinggi badan kita. Berarti kan panjang. Kita mananya harus duduk. Nah, gendewonya itu di saat kita mana itu harus miring, kira-kira 45 derajat, supaya bawahnya itu tidak kena lantai. Jadi harus miring. Harus miring seperti itu. Dan di saat kita marah itu mas, memang kita berubah salah satu aja. Goyang salah satu. Anak panahnya udah. Seperti itu. Ini biarpun sederhana mas, tapi banter loh mas. Iya. Ini benar-benar senjata asli untuk kalau kita ngomongin gendewo dari zaman dulu Kerajaan Mataram sampai sekarang tuh emang teknis pembuatannya kayak gini mas? Apa ada sedikit modifikasi perubahan? Oh nah itu jelas dengan perubahan zaman. Zaman dulu dipakai untuk berperang tidak seperti ini mas. Kalau dulu kan teknik seninya kan masih minim. Kalau sekarang itu seperti ini karena ada unsur arah ke seni pembuatnya. Dulu enggak, dulu sederhana mas. Jadi cuma dulu gini. Kayak gini ya, pegangan kayak gini aja mas. Jadi nggak ada, jadi cuma pegangan kayak gitu aja, nggak ada unsur seninya seperti itu. Terus ada apa, larnya ini ya? Ya tetap ada. Tapi larnya di sini-sininya atau panjang? Tetap di samping-samping. Tetap di samping-samping. Tapi dahulu kan bahan baku masih banyak. Ada yang terbuat dari kayu mas. Oh iya? Iya. Dan ini kan dulu kayak nggak ada kalau impor mas. Dulu terbuat dari macam-macam, dari serat bahan alam, kadang dari otot kayak gitu mas. Dulu kayak gitu. Tapi ini yang jelas gendewo zaman sekarang itu sudah terkombinasikan dengan ilmu seninya pembuat. Dulu nggak seperti itu. Berarti ininya mas, gendewo ininya apa ini namanya tadi maaf? Cengkolak. Cengkolaknya itu tergantung senimannya. Ya. Pengrajinnya. Ya. Tapi tetap ada aturannya mas. Ada contohnya ini
Kalau jalan jemparing itu harus ada kotakan seperti ini 3 cm. 3 ya? 3 cm. 3 cm. Bukan ini Ya. separuhnya Mas. Bisa separuh dari ini. Oke. Lebarnya. Oh iya, ininya lebarnya 3 cm ya. 3 cm. Oke. Nah, itu memang ada aturan. Ada aturannya. Kalau masalah bentuknya itu biasanya Handle-nya gini yang handle-nya tangan kita itu menyesuaikan yang mau pakai Mas. berarti berbeda-beda nggak? Mas? Berbeda-beda. Oh. Yang penting kalau sudah mengarah ke sini itu kenyamanan. Ada unsur kenyamanan, ada unsur keseni, ada unsur natural. Ada juga loh Mas, buatnya natural, bahannya dapatnya itu ya kayak gitu. Ada kayak gitu. Itu berboleh kan, penting ininya menyesuaikan. Jadi memang tapi panjangnya ini Mas, panjang cengkola itu memang menyesuaikan kalau secara aturan pembuat ya, menyesuaikan tinggi badan. Tapi karena sekarang tuh bambu yang panjang itu sedikit, jadi ya kadang harus ini cengkola itu akan diperpanjang. Oh iya, Karena bambunya biar supaya ininya lebih ini ya. Ya, kalau dulu pendek-pendek Mas, karena bahan baku kan melimpah. Kalau dulu tuh bahan baku sangat melimpah, pembuatnya sedikit. Sekarang bahan baku sedikit yang membuat Melimpah. terbalik sekarang. Kalau beratnya Mas, berat gendewanya ininya sendiri Tidak ada aturan. tidak ada aturan. Tidak ada aturan tertentu. Semakin dia tinggi berarti otomatis semakin berat ya. Ya, Karena tapi- semakin besar. Tapi ada juga Mas, yang supaya berat itu dikasih pemberat di dalamnya ini. Oh. Di dalam ini ada pemberatnya. Oke. Timbel. Itu sebenarnya kepuasan penjemparing aja. Kalau menurut saya pribadi, ada beberapa argumen. Nek gendewo berat, kalau gendewo lebih berat itu lebih stabil. Itu ada seperti itu, Mas. Tapi kalau saya pribadi dengan saya selama ini saya ngalami sendiri, ya tidak harus berat kok. Yang penting saya nyaman kalau saya. Yang penting nyaman. Dan kalau berat nggak nyaman ya percuma. Tapi ada memang ya karena sekarang penjemparing banyak itu kan banyak argumen Mas. Iya sih. Nah sekarang tuh apa yang saya terapkan di sini di pendopo jemparing itu menurut pengalaman saya pribadi. Iya, betul. Jadi yang saya terapkan, saya buka les juga itu saya terapkan dari bidang saya ilmu jemparing. Kebetulan saya juga dulu atlet Sleman. Di caburnya ini mana tradisinya saya terapkan di sini. Ilmu saya yang saya alami kalau itu. Kalau ini Mas, pendopo jemparingan sendiri servis yang ditawarin apa Mas di sini? Kebetulan gini, pendopo jemparingan itu kan saya buka wisata jemparing, privat jemparingan gitu. Kebetulan Mas, kebetulan kan dari segi budaya itu kan jemparing udah kena memang dari segi budaya. Betul. Nah adalah rumahnya Simba ini adalah rumah Jawa. Saya kolaborasikan. Jadi memang belum ada seperti itu Mas. Jemparingan di dalam rumah Jawa, jemparingan indoor Mas. Biasanya jemparingan di outdoor, di luar. Nah ini di dalam. Karena segmen saya itu saya kepingin istilahnya yang di sini tuh benar-benar dari awal itu belajar. Nah yang belajar itu tidak perlu harus jauh Mas. Jarak pendek pun cukup. Yang penting tekniknya. Tekniknya dulu lah ya. Nah itu makanya saya berani buka sini wisata jemparing atau privat di sini dengan jarak pendek saya berani. Karena saya yang di sini tuh saya kepingin mencetak generasi. Karena kalau kita ngomongin outdoor tuh tantangannya adalah angin ya. Iya lebih banyak. Kayak Jarak kan angin. mungkin kalau indoor ya oke lah, misalnya kita punya rumah gede tapi indoor kan tetap jarak nggak masalah. Tapi kan angin nggak ada ya. Ya. Padahal kalau ya yang saya tahu dari olahraga memanah atau apapun itu kan angin itu pengaruh banget ya. Sangat pengaruh. Sangat pengaruh ya. Sangat pengaruh. Jadi di saat kita sudah mulai keluar, keluar dalam arti keluar latihan atau di saat kita pertandingan atau kita geladen secara umum, banyak faktor Mas, faktor pribadi dan faktor alam kalau jangan sebut internal sama angin. eksternal. Nah ya kalau jangan sebut masalah angin kan pasti alam, dan itu ada faktornya juga. Karena kadang gini Mas, jarak kan jauh. Kadang kan angin di depan kita atau di dekat sasaran itu kan kadang kanan kiri. Iya. Nah kita harus bisa Berarti ngomongannya juga goyang. sedikit Mas karena kenceng. Dipatok di bawah. Oh dipatok. Nah itu Mas, kadang kita memperkirakan karena jika di luar dengan angin yang banter itu kita juga harus spekulasi rosonya loh, anginnya ke kanan gitu mana itu. Orang ini Mas, ini terus gini. Tapi jelas ini Mas, susah untuk jemparing karena lebih susah daripada yang berdiri kalau menurut saya. Karena ini tidak ada alat bantu, ini
mainnya ke feeling, Olah rasa ya. olah rasa. Mas Agung, kalau di Jogja sendiri Mas, itu ada nggak sih kayak persatuan atau apa gitu? Atau Mas Agung sendiri terlibat masuk di dalam pengurusan apa gitu Mas? Ada. Kebetulan di Yogyakarta itu sekarang itu banyak bermunculan klub jemparingan. Terus masa pandemi itu malah banyak bermunculan. Karena banyak, dan juga kami sebagai pelaku penggiat jemparingan di Jakarta membentuk JJI, Jemparingan Jogja Istimewa. Jemparingan Jogja Istimewa, ya, JJI ya? JJI itu anggotanya di klub-klub jemparingan di seluruh Jogja aja. Karena juga kita kan tergabung dalam JPN Jemparingan Bandul Nusantara. Bandul Nusantara itu juga tetap baru di situ semua tujuan. Kebetulan saat ini memang saya tuh fokus awalnya tuh dari Kadipaten Purwopekalongan dulu tahun 2015 saya jadi mulai dari tahun 2015 jadi pengurus di Kadipaten Purwopekalongan di bidang jemparingan. Terus dari tahun 2015 juga saya jadi koordinator jemparingan di Huta Lambarumo. Dan juga di tahun 2015 juga saya jadi atlet panah tradisional di Sleman. Nah itu. Waktu itu banyak Mas, atletnya banyak dari Sleman. Kalau masalah atlet tradisi itu cuma 4 Mas, dari sekian banyak dipilih cuma 4. 4 laki-laki, 4 perempuan. Oke. Nah, Iya, gitu. iya. Dan saat ini juga saya juga mendirikan klub jemparingan sendiri Mas. Namanya PJP, Paguyuban Jemparingan Prambanan. Paguyuban. Karena saya namakan Prambanan karena kan kebetulan wilayah saya itu kan di perbatasan, batas provinsi, cuma di utara Cari Prambanan. Nah inilah di pendopo jemparingan inilah sekretariatannya Paguyuban Jemparingan Prambanan. Ya. Itu yang mendirikan kebetulan saya. Berarti kalau teman-teman yang mau ikut atau apa tinggal datang ke sini, Ya. atau hubungi nomor telepon. Nomor teleponnya Mas Agung Mas, boleh disebutin Mas? Boleh. 081 2274 8217. Itu ya saya. Terus kalau media sosial lainnya ada? Nah, untuk lebih mengetahui tentang kegiatan saya di Jemparingan, kebetulan saya itu hampir setiap hari itu 2 hari sekali mesti upload kegiatan saya di Jemparingan. Itu di FB saya tuh Agung Susila. Kalau di IG Susilo apa Susila? Susila. Kita di Jawa loh, Susilo. Nah, jenengku Susila. Agung Susila. Terus yang di IG Agung Susila 17. Nah, itulah kegiatan saya biasanya saya upload di situ. Oke. Tentang jemparingan semua biasanya Mas. Oke. Berarti kalau teman-teman tertarik silakan coba WA, nanti saya tulis juga WA-nya, dan juga jangan lupa untuk kunjungi FB Agung Susila dan IG-nya Agung Susila 17 ya Mas. Yeah. Oke Mas Agung, menarik banget ya tadi cerita jemparingannya, dan juga akhirnya terima kasih juga sudah memberi edukasi mengenai apa sih jemparingan itu. Tata caranya harus seperti apa sih, ada yang harus dilakukan segala macam. Nah yang terakhir Mas, ada ini nggak sih Mas, di pandemi sendiri itu kita harus apa? Ini Mas Agung sendiri gimana Mas kemarin pandemi? Apa yang tetap membuat asa harus membumbung gitu, tetap harapan harus ada, itu gimana? Memang Mas, di saat pandemi ini memang kita memang benar-benar istilahnya berdampak sekali. Apalagi saya sebagai pelaku usaha di jasa ya kan, kemudian saya tonjolkan di jasa. Dengan adanya pandemi ini kan ke pariwisata. Betul. Jadi saja berapa bulan tidak ada istilahnya yang jemparingan, karena kan berurusan ke jasa. Nah itu. Tapi tetap gini, pesan saya buat teman-teman pelaku usaha, biarpun kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat. Mari kita berkarya, tetap semangat dengan ideologi kita, dengan idealis kita. Bahwa kita harus bisa. Walaupun kita di rumah, tapi kita harus bisa menciptakan karya sesuai bidang kita masing-masing. Tetap semangat. Selain itu juga ini ya Mas, kolaborasi ya? Ya. Nah itu gimana kalau di pendopo jemparingan? Oh iya, kebetulan selama di pendopo jemparingan kita kolaborasi dengan Forkom, Forum Komunikasi Kalasan. Nah, UMKM. Nah kebetulan di sini kan saya buka wisata jemparingan. Nah wisata jemparingan saya itu kan jemparingan di dalam rumah Jawa, pakainya sama barista kopi. Oke. Nah di situ juga kan kami menyediakan snack, makan siang. Nah kebetulan saat ini saya kolaborasi dengan Forkom Kalasan, pelaku usaha UMKM. Jadi ya mari kita kolaborasi untuk
menciptakan sesuatu yang sekiranya saling menguntungkan dalam bidang usaha. Dan alhamdulillah di sini dari Forkom Kalasan menyediakan snack, menyediakan makan siang yang nanti sekiranya bisa untuk tamu yang mau ke Pendopo Jembaringan. Nah itu kolaborasi yang kita butuhkan untuk saling menyemangati lah untuk bidang usaha, untuk kita saling menguntungkan. Nah gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti saya kasih alamatnya ya di sini. Jadi monggo silahkan datang di sini, tempatnya asik. Jadi mungkin juga kedepannya Mas Agung kalau misalnya seneng barang-barang antik bisa jualan di sini. Nah itu. Jadi tempatnya asik teman-teman. Jadi siapa tahu Mas Agung nanti mendisplay di situ sih udah ada beberapa sih kayak tape sama radio kuno. Jadi mungkin kedepannya ada apa itu juga sekalian. Ini asik banget ya Mas. Ada lagi Mas yang mau diutarakan? Saya kira itu Mas. Yang jelas kita monggo untuk pelaku usaha di UMKM, mari kita kolaborasi. Jangan patah semangat. Tetap berkarya. Siap. Kita kolaborasi untuk saling menyemangati. Gitu aja sih. Oke, Mas Agung, matur nuwun. Kita langsung yuk gelar kloso. Monggo. Praktek Jembaringan. Oke, siap. Oke, teman-teman, sampai jumpa di kanal Om Bayu berikutnya. Kalau mau ada komen silahkan tulis, ataupun kalian ada ide mau siapa lagi nih UMKM-nya silahkan tulis di komen. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring dulu. Ini udah direkam belum? Udah direkam udah. Yang itu? Ini juga rekam. Ini miring dulu ya? Miring dulu, tarik. Nah, set, balik. Tunjuk kiri ya Mas, tunjuk kiri, tunjuk kanan kirimu, Mas. Nah, tunjuk stop dulu Mas, stop, stop, tunjuk kiri, stop dulu, stop. Dari kiri. Nah, tunjuk kiri jangan gini di bawah ini. Gini aja. Nah, ini nanti goreng-goreng enggak? Enggak. Set. Nah, gitu set. Segitu tarianmu. Nah, tangan kiri naik dikit. Naik lagi. Nah, dah itu. Naik lagi. Nah. Dikit naik lagi. Nah, lepas. Nah. Dirasain. Jadi dari segi kemiringan ini Mas, aku bisa sedikit tahu. Jadinya masih goyang. Iya. Makanya kalau narik gini Mas, jangan tangan kanan udah berhenti itu tahan napas. Makanya kalau saya nerangin sambil ngomong itu perlu perlu napasnya istirahat. Kalau sambil ngomong, ambil napas, nanti lepasin goyang Mas. Mandek kayak patung persis. Nah, sebenarnya kan gini kena sakit dilepas ta. Telunjuk kirimu Mas, jangan gitu. Nah, tangan kiri naik dikit, naik lagi. Nah, naik lagi, dikit tangan kiri, naik dikit aja. Nah, lepas. Nah,
Susahnya tuh kadang kalau tak anu mas, tak suruh naik turun. Kadang kan nggak percaya tau. Wah kamu tuh kok kamu, tapi kan kini udah tahu arahnya. Nah, sakit saya kan. Kanan kiriku masih ya. Tapi udah grouping ya? Grouping masuk grouping. Bagus, bagus. Iya. Dengan grouping itu kan berarti arah panahnya hampir satu area jadi jangan suka cepat. Tinggal nanti feelingnya Mas Bayu tinggal lepasin ke kiri, kanan ke kanan, atas ke atas. Jadi tadi sasarannya begitu. Sasarannya yang kurang geser sebenarnya. Sasarannya yang salah. Kurang alot. Ya, Ini sasarannya turun yang soalnya salah. tangannya. 3 atau 4? Oh 3. 3 dulu deh. Udah.